Adi di mana? Bu Ade cukup ya. Lagi di Malang, Pak. Oh, lagi di Malang ya. Belum pulang, Pak Andi kapan pulang? Hari Jumat, biar saya bisa nanti pertemuan di hari Sabtu di rumah Ibu Indriani ya, Pak. Oke, sip. Nanti bareng sama siapa? Cifung kah? Berangkat sama Cifung? Belum Bisa? di Cipung, tapi kalau Cipung itu nanti saya akan dijemput nggak jadi masalah, Oh iya. Pak. Ya gitu. Cuma nanti yang pasti Handi dengan Angel pasti. Oke, sip. Mantap. Iya, iya, Pak. Oke, terima kasih ya. Berarti ya baiklah Bapak Ibu, mari kita akan siapkan hati, kita memulai ibadah kita malam ini ya. Buat DC, silakan. Halo, Bu ADC, silakan. Ya, silakan Bu ADC. Ya, shalom, selamat malam semuanya, Bapak Ibu. Kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini ya. Di hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024. Sebelumnya saya akan menyampaikan yang bertugas pada malam hari ini ya. Host adalah Ibu Adece. Nanti pembicara firman Tuhan Pastor John Sarbunan, Praise and Worship, Praise Pastor John Sarbunan MA. Doa profetik Ibu Eka Lydia, pengumuman Ibu Sindiang, doa berkat Pastor John Sarbunan MA, dan selesai. Mari Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah pada malam hari ini. Sebelumnya kita akan bersatu hati dulu, kita akan berdoa ya. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapak, dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan buat. Sampai pada jam dan saat ini kami masih boleh menikmati kasih setiamu ya Tuhan. Kami akan buka ibadah Zoom Gereja CSCC pada malam hari ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah hadir memberkati, bahkan tahbiskan ibadah ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami akan buka ibadah pada malam hari ini. Haleluya, amin. Silakan Pak John. Oke, terima kasih Bu ADC. Kita akan nyanyikan satu pujian bagi Tuhan ya. Haleluya, praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Tuhan sungguh baik, kita bersyukur hari ini ya. Pemilu sudah berjalan dengan baik. Dan kita doakan supaya selanjutnya ya, semua bisa berjalan dengan baik. Oke, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Dia yang layak kita sembah di malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh luar biasa, Engkau sungguh hebat, sungguh dahsyat dalam hidup kami semua. Tidak pusing kerja, hidup suka-suka, kok bisa tidak pusing? Haleluya, terima kasih Tuhan. Kita pujikan lagu ini bersama-sama. Oh praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Engkau layak Tuhan. Kami datang untuk menyembah Engkau malam ini. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Engkaulah Tuhan, kekuatan kota benteng kami Tuhan. Kepadamu kami percaya. Haleluya.
kasih Tuhan. Mari siapkan hati kita menyembah Dia dengan segenap hati kita. Kita katakan bersama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya, 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 segenap hati katakan haleluya, 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 haleluya. We love you, Jesus. Haleluya, haleluya. Mari angkat suaramu bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, we love you, Jesus. Oh, haleluya, haleluya. Bersama katakan haleluya, haleluya, oh hallelujah, we seek your face. Hallelujah, we seek your glory. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mari bersama angkat suara bagi Dia. Hallelujah.
Tuhan selama-lamanya. Haleluya, praise God. Kita akan naikkan satu pujian lagi bagi Tuhan ya. Di malam ini, haleluya. Terima kasih, sungguh indah Engkau Tuhan, kami sungguh mengasihi Engkau Yesus. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Oke, kita akan naikkan satu pujian bagi Tuhan Yesus ya, sebelum kita akan mendengar firman Tuhan malam ini. Haleluya, terima kasih Tuhan, Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan. Terpujilah Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Oke, kita naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Kasih setiamu lebih dari hidup, dan biarlah bibirku memuji-muji Tuhan dengan sepenuh hati. Oh, 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 kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Mari sambut berkat-Nya, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Di hadapan Tuhan kita berkata bersama, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Bagiku, mari bersama katakan, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Oh, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Bagaimana akan ku balas pada Tuhan segala kebajikan-Nya kepadaku? Maka menangkan Dia keselamatanku dan akan menyertakan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Ini kami semua Tuhan. Dengan apakah
Haleluya. Oke. Pak Handi akan berdoa ya untuk kita sebelum kita akan mendengar firman Tuhan. Oke, Pak Handi dari Malang akan berdoa ya untuk firman Tuhan sebelum firman disampaikan. Oke. Halo Pak Handi. Pak Handi ada di sana? Oke, baiklah. Kalau gitu kita akan sama-sama ya satu hati. Silakan Ibu ADC berdoa. Ya. Ya, mari kita satukan hati, kita mau berdoa untuk firman Tuhan ya. Sekali lagi kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, sambil mengucap syukur terima kasih untuk semua kebaikan yang Tuhan beri buat kami. Bahkan sampai pada jam dan saat ini Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman kebenaran-Mu. Berikan kami firman ya Tuhan, beri kami telinga Tuhan, untuk kami boleh mengerti seturut kehendak-Mu dan sesuai dengan pengertian kami masing-masing. Biarlah apa yang kami dengar Tuhan, bahkan hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk menyampaikan isi hati-Mu, biarlah semua boleh terjadi sesuai kehendak-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, juga urapi kami semua anak-anak-Mu yang akan menerima firman kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa, Roh Kudus tuntun pimpin kami semua. Berapa yang kami dengar bukan sekedar kami dengar, tapi kami boleh menjadi kekuatan untuk kami melewati hari-hari yang akan datang bersama dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Sekali lagi urapi hamba-Mu, urapi kami semua ya Tuhan, agar kami boleh mengerti sesuai kehendak-Mu, juga kami boleh mengerti menurut pengertian kami masing-masing. Berbicaralah kepada kami semua ya Tuhan, dan kami percaya firman-Mu adalah Engkau sendiri yang akan berbicara. Kami serahkan semua dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Bu ADC untuk doa yang sudah dinaikkan ya. Oke, mari saudara kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebuah renungan firman ya di hari ini. Sebuah renungan firman ya dalam sorotan tema kita yaitu kemuliaan Allah. Kita sedang bicara sepanjang tahun 2024 adalah kemuliaan Allah ya. Oke, kemuliaan Allah dalam saksi yang setia ya. Saksi yang setia itu saksi yang benar-benar menyampaikan kebenaran, saudaraku ya. Menyampaikan kebenaran sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan yang Dia mau ya. Saudara, mari kita lihat ayatnya di dalam Amsal pasal yang ke-14 ayat 25 berkata, saksi yang setia menyelamatkan hidup ya. Menyelamatkan apa saudara-saudara? Hidup. Jadi hidup itu diselamatkan oleh apa? Saksi yang setia. Nah, setia itu adalah sifat daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara kasih Tuhan, dan tentunya setia ini mengandung kata iman. Karena tahun lalu kita sudah pelajari ya tentang iman yang kekal ya, dari kata faithfulness, artinya kesetiaan, saudara ya. Saksi yang setia menyelamatkan hidup. Tetapi perhatikan baik-baik. Siapa menyemburkan kebohongan? Alkitab bilang apa? Yang menyemburkan kebohongan itu siapa? Dia adalah pengkhianat ya. Saudara-saudara kasih Tuhan, mari kita akan perhatikan bahwa pengkhianat itu bukan sifat daripada Tuhan ya. Itu sifat daripada iblis, saudaraku. Dan sifat Tuhan kita itu adalah Tuhan yang setia. Dan Tuhan ingin kita semua malam hari ini juga memiliki kesetiaan. Dan kita ini adalah saksi, saudaraku ya. Saksi yang setia. Nah, bagi orang-orang yang punya sifat saksi yang setia ini, Alkitab menyebutkan menyelamatkan hidup ya. Jadi hidupnya itu diselamatkan oleh karena dia menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Dan Alkitab berkata dalam Wahyu pasal 2 ayat 10 bagian B, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan ya. Saudara, orang-orang yang diselamatkan itulah orang-orang yang setia ya. Orang yang setia ini karena dia punya iman. Jadi kalau orang punya iman, itu dia akan membuktikan kesetiaannya. Dan orang tersebut
Alkitab berkata dia diselamatkan ya. Saksi yang setia menyelamatkan hidup. Bukan cuma hidupnya dia, tapi hidup orang-orang yang dia kasihi, saudaraku. Dan ini nanti kita akan lihat bagian-bagian ini indah sekali ya. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kemuliaan Allah dinyatakan ya. Dinyatakan di mana? Dinyatakan dalam saksi yang setia. Alasannya apa? Karena telah menyelamatkan hidupnya dan hidup orang yang dia kasihi, saudaraku ya. Hari ini kita merayakan hari Valentine Days. Nah, suatu kebahagiaan itu akan terjadi ketika orang itu setia ya. Setia kepada pasangannya, setia kepada orang-orang yang dikasihi, saudaraku ya, terutama setia kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Dia dicintai Tuhan dan manusia ya. Orang setia itu dicintai Tuhan dan manusia. Dia bukan pengkhianat, saudaraku ya, yang suka menyembur-nyemburkan kebohongan, dan pengkhianat ini akan dibenci oleh Tuhan dan manusia. Saudara kasih Tuhan, dan ini yang Tuhan cari dari hidup kita sekalian, menjadi orang-orang setia ya. Dan karena itu Tuhan panggil kita malam ini menjadi saksi yang setia. Karena saksi yang setia, Alkitab berkata tadi di ayat yang sudah diperdengarkan ya, itu menyelamatkan hidup. Bukan cuma hidupnya dia, tapi orang-orang yang dia kasihi, saudaraku. Nah, hal ini dapat kita pelajari di dalam Kisah Para Rasul 23 ayat 19 sampai 21 ya. Saudara-saudara terkasih Tuhan, mari kita perhatikan ini kisah tentang Rasul Paulus ketika dia sedang di dalam penjara, bukan karena dia melakukan pelanggaran hukum, tapi karena orang-orang memusuhi, membenci dia karena dia menyatakan kebenaran dan dia dimasukkan dalam penjara. Tapi disitulah Tuhan menolong dia karena apa? Tuhan persiapkan saksi yang setia. Nah, rupanya saksi yang setia ini bukan orang lain, tapi kemenakannya. Kalau orang Jawa bilang keponakan ya, kita di sana bilang kemenakan ya. Kita lihat saudaraku Kisah Rasul 19 ayat 21 sampai dengan ayat 19 sampai 21 ya. Pasal 22 ayat 23 tadi ya, ayat 19 sampai 21. Dari ayat-ayat ini saudaraku, kita akan mendapati ada 3 kebenaran. Amin ya. 3 kebenaran, saudara-saudaraku. Di dalamnya tertulis tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Amin, saudaraku. Tuhan mau kita punya pengertian yang benar, ya. Bukan pengertian masing-masing, ya. Harus pengertian yang benar. Kalau pengertian masing-masing itu nanti akhirnya menyesatkan. Yang ini bilang begitu, yang itu bilang gini, sudah lain. Nah, Tuhan mau kita mengerti, ya, sesuai dengan apa yang Tuhan berikan, ya. Pengertian Allah, bukan pengertian masing-masing, ya. Saudaraku, mengerti kemuliaan Allah dalam saksi yang setia. Nah, mari kita lihat, saudaraku, siapa dia? Yang pertama, dia adalah orang percaya yang, ini dia hebat ya. Dia adalah orang percaya yang menunjukkan. Dia menunjukkan apa, saudaraku? Dia menunjukkan sikap baik hatinya ya. Sikap baik hatinya ini ditunjukkan bagi informan. Informan ini adalah kemenakan Paulus yang memberitahukan sesuatu yang akan terjadi kepada Paulus karena orang-orang itu, kemarin itu sudah pelajari ya, Alkitab menyebutkan mereka ada 41 lebih, 40 orang lebih yang sudah siap untuk membunuh Paulus. Dan itu didengar oleh kemenakannya, dan kemenakan ini datang memberitahu Paulus, dan Paulus memanggil salah satu perwira tentara Romawi dan bilang dia tolong bawa anak ini kepada pimpinanmu dan dia akan menyatakan, dia akan menyampaikan rahasia. Wah, hebat sekali ya. Jadi ini saudaraku, saudara saksi yang setia itu setelah kita pelajari malam ini, dia akan menunjukkan sikap baik hatinya ya. Bagi seorang informan demi apa? Demi memperoleh penjelasan. Penjelasan dari hal terpenting. Hal terpenting itu apa? Untuk menyelamatkan orang yang tak bersalah ini, yaitu Paulus, saudaraku. Nah, kita lihat ya Kisah Rasul 23 ayat 19. Demikian firman Tuhan berkata, maka kepala pasukan itu memegang tangan anak muda itu. Anak muda ini adalah, saya menyebutkan dia seorang informan ya, yang punya berita yang dia mau sampaikan, itu berita penting. Saudaraku, lalu membawanya ke samping dan bertanya, apakah yang perlu kau beritahukan kepadaku? Saudara-saudara terkasih Tuhan, jadi kita pelajari saudaraku ya, ternyata ciri-ciri dari seorang saksi yang setia itu, yang pertama dia akan menunjukkan sikap baik hatinya. Kalau orang itu punya sikap baik hatinya, itulah ciri dari orang yang menjadi saksi yang setia ya. Dia memberikan sikap yang baik hatinya bagi seorang informan. Demi apa? Demi dia memperoleh penjelasan dari hal yang terpenting. Karena seorang informan ini dia akan menjelaskan
tentang satu berita yang penting, saudaraku. Dan ini tidak boleh orang lain tahu, tidak boleh sembarangan orang yang tahu. Hanya si informan ini dengan orang yang berkepentingan, ya. Luar biasa, Bapak Ibu. Jadi, saudara, kita pelajari ini sikap yang dimiliki oleh seorang pemimpin, ya. Seorang pemimpin yang menjadi saksi yang setia juga, dia itu bisa menunjukkan sikap yang baik hatinya bagi seorang informan, ya. Itu kita sudah pelajari tentang sifat yang pertama, saudaraku, ya. Hal yang pertama, mari kita lihat ciri yang kedua sekarang dari kemuliaan Allah dalam sifat, ya, dalam kasih setia ini, saudaraku, ya. Mari kita lihat yang kedua, kita perhatikan ini. Saksi yang setia ini adalah ini. Dia memperhatikan apa, saudaraku? Dia memperhatikan cerita dari saksi, saudaraku, yang memberikan informasi dengan sepenuh hati, sehingga dia lebih memahami ceritanya. Seringkali orang tidak bisa memahami sebuah jalan cerita. Kenapa? Karena dia tidak memperhatikan dengan sepenuh hati, sehingga dia mengalami kesulitan di situ. Tapi kalau orang itu memperhatikan sebuah cerita yang disampaikan seorang saksi itu, maka dia akan memahami tentang cerita itu, ya. Ini yang masih juga kepada seorang pemimpin ini, saudaraku, ya. Luar biasa, Bapak Ibu sekalian, kita percaya bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa, melihat apa yang sedang terjadi, dan dia pakai orang-orang yang menjadi saksi yang setia ini, saudara. Memang ada saksi yang tidak setia, tapi ada saksi yang setia. Nah, kita pelajari itu dimiliki oleh kemenakan dari Paulus ini, ya, saudaraku. Nah, Alkitab tidak mencatat namanya siapa, dan saya juga belum tahu namanya siapa karena Alkitab tidak mencatat. Tapi paling tidak anak ini, kemenakan Paulus ini, dia mewakili setiap kita orang percaya, karena sifat yang yaitu setia ini, saudaraku, ya. Saksi yang setia ini, dia perlu menyampaikan kebenaran dengan baik, ya. Oke, haleluya. Saudara-saudara terkasih Tuhan, berapa banyak saudara malam hari ini yang ingin menjadi saksi Tuhan, yang mau menjadi saksi Tuhan, lambaikan tangan. Nah, menjadi saksi Tuhan, kita perlu menjadi saksi yang setia, bukan saksi dusta, ya. Kita saksi yang setia, saksi tentang apa yang sedang Tuhan kerjakan, saudaraku. Misalnya waktu engkau sakit dan Tuhan sembuhkan, nah engkau cerita tentang apa yang engkau alami, saudaraku, ya. Dan itu yang Tuhan mau, kita menjadi saksi dari peristiwa-peristiwa yang Tuhan lakukan dan kita alami, saudaraku. Mungkin kita bisa juga menyaksikan kisah hidup orang lain, ya, sebagai sebuah pendukung, tapi paling tidak itu tentang diri kita dulu. Saksi yang setia dimulai dari diri kita, ya. Seperti yang dialami oleh Paulus ini dalam kisah ini, kemenakannya memberitahukan hal itu kepada kepala pasukan. Dan kepala pasukan, dia benar-benar memperlakukan kemenakan Paulus ini dengan baik. Dia bukan cuma memperlakukan, tapi dia juga mendengarkan. Tadi sudah kita bahas, ya. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga, saudaraku. Ini dia penting. Haleluya. Oke, kita perhatikan yang ketiga, ya. Oke, tadi ayatnya belum diperdengarkan, ya. Mungkin saya akan memperdengarkan bagi kita sekalian, ya. Ini yang kedua dulu. Yang kedua, dia adalah orang yang memperhatikan. Memperhatikan apa? Dia memperhatikan cerita dari saksi seorang informan ini dengan sepenuh hati. Agar apa? Tujuan agar dia lebih memahami cerita dari saksi ini, saudaraku, ya. Kita lihat ayatnya. Kisah Rasul 23 ayat yang ke-20. Jawabnya, orang-orang Yahudi telah bersepakat untuk meminta kepadamu ini maksudnya kepala pasukan, ya, yang mendengar berita ini, supaya besok engkau menghadapkan Paulus lagi ke mahkamah agama, seolah-olah mahkamah agama itu mau memperoleh keterangan yang lebih teliti daripadanya. Jadi ini adalah siasat busuk yang dimainkan oleh orang-orang Farisi ini, ya, saudaraku. Dan juga mereka punya orang-orang yang sudah berniat untuk membunuh Paulus, ada sekitar 40 orang lebih. Dan ini mereka memasang siasat bahwa nanti mereka beritahu kepada kepala pasukan bahwa tolong Paulus diperhadapkan dengan kami, karena kami sebagai mahkamah agama ini kami akan memeriksa dia.
Dan ketika Paulus diperhadapkan ke mahkamah agama, sebelum sampai ke hadapan mahkamah agama dalam perjalanan, nah Paulus ini akan dibunuh oleh 40 orang yang sudah bersumpah bahwa mereka tidak akan makan dan minum sebelum mereka membunuh Paulus. Dan rupanya ini bocor, ya, diberitahu oleh kemenakannya Paulus, dan itu sampai diberitahu kepada kepala pasukan. Ya, ini hebat sekali. Jadi saksi yang setia itu, saudaraku, dia tidak mau membocorkan rahasia kepada sembarangan orang, ya. Dia harus menyampaikan kepada orang yang tepat. Nah, itu bagus sekali, saudaraku. Kita bisa pelajari ini. Jadi, sebagai saksi yang setia, dia punya ciri yang kedua, dia harus memperhatikan cerita ya dari informan ini dengan sepenuh hati. Tujuannya supaya dia lebih bisa memahami cerita itu, ya. Oke, mari kita lihat ciri yang ketiga dari saksi yang setia, saudaraku. Kita lihat ini yang ketiga, ya. Nah, ini juga masih kepada kepala pasukan. Yang ketiga, dia adalah orang yang mendengarkan. Dia mendengarkan yang benar dan akan melakukan yang benar, ya. Kemudian dan dia jangan melakukan yang sebaliknya. Yang sebaliknya itu apa? Saudaraku, mengikuti akan permintaan orang-orang jahat ini. Ya, kita akan lihat, ya, Kisah Rasul 23 ayat 21. Akan tetapi janganlah engkau mendengarkan mereka. Mereka ini adalah orang-orang, ya, Farisi yang meminta kepada kepala pasukan supaya mereka bisa mendengarkan Paulus, bisa menghadapkan Paulus kepada mereka. Karena kemenakan Paulus tahu ini, karena mereka sudah niat, ya, sudah berencana kalau sampai Paulus dilepaskan dan diperhadapkan di mahkamah agama, dia pasti mati di tengah jalan. Makanya dia bilang kepada kepala pasukan, akan tetapi janganlah engkau mendengarkan mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini penting. Hidup saudara saya ini, saudaraku, ditentukan dari apa yang kau dengar. Karena apa yang kau dengar ini sangat menentukan kehidupanmu. Engkau bisa kuat, engkau bisa lemah, engkau bisa menang, engkau bisa kalah, engkau bisa beruntung, engkau bisa rugi, engkau bisa berhasil, engkau bisa gagal, tergantung apa yang kau dengar. Dan bagaimana sikap engkau waktu engkau mendengar itu penting sekali, saudaraku. Makanya di sini, saudaraku, kemenakan dari Paulus ini sebagai seorang informan, dia bilang kepada kepala pasukan, akan tetapi janganlah engkau mendengarkan mereka. Kenapa dia berkata, janganlah engkau mendengarkan mereka, seolah-olah dia mau mencegah, menghalangi kepala pasukan untuk tidak melakukan apa yang menjadi permintaan mereka. Karena dia tahu mereka sudah bersekongkol, Paulus yang diperhadapkan pada mereka di hadapan mahkamah agama akan mati, saudaraku. Makanya dia dengan segenap hati dia berkata, akan tetapi janganlah engkau mendengarkan mereka. Alasannya ini, sebab lebih daripada 40 orang dari mereka telah siap untuk menghadang dia ini Paulus, ya. Mereka telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh dia. Sekarang mereka telah siap sedia dan hanya menantikan keputusanmu. Menantikan keputusan dari kepala pasukan ini yang berhak menentukan Paulus diperhadapkan atau tidak, ya. Saudara dikasihi Tuhan, nah ini kita sudah belajar dan sudah lihat, ya, ciri dari seorang yang menjadi saksi yang setia itu, dia, saudaraku, tidak mendengarkan nasihat-nasihat yang menyesatkan. Dia hanya mendengarkan nasihat-nasihat yang benar, saudaraku. Apa nasihat yang benar? Nasihat yang benar itu firman Tuhan, ya. Makanya Alkitab berkata dalam Mazmur pasal 1, kalau engkau baca di sana, dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang pertama. Yang kedua, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, yang suka mencemooh aja. Dan yang ketiga, yang tidak, saudaraku, ya, berdiri di jalan orang berdosa. Jadi, saudaraku, orang-orang yang mendengarkan nasihat firman Tuhan, dia berbahagia. Tapi kalau orang mendengarkan nasihat orang fasik, nasihat orang berdosa, nasihat orang-orang jahat, nah, itu Bapak Ibu, dia tidak akan pernah berbahagia. Karena nasihat-nasihat orang jahat ini akan mempengaruhi cara pikirmu, cara berkata-katamu, akan mempengaruhi cara engkau bertindak. Tapi kalau engkau mendengarkan nasihat firman Tuhan, saudaraku, Alkitab berkata, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, engkau aman, ya. Belajar mengampuni orang yang telah menyakitimu. Apalagi ini hari Valentine, saudaraku. Dan ketika kita berkata, ya Tuhan, saya mau melakukan itu, engkau dan saya berbahagia, ya.
Firman Tuhan berkata, jadilah orang yang setia dan engkau setia kepada Tuhan, engkau juga berbahagia. Bukan cuma berbahagia, tapi engkau juga diselamatkan. Ya, saudaraku. Apa yang engkau dengar, engkau lakukan firman. Engkau dengar, engkau lakukan firman. Engkau berbahagia, saudaraku. Jadi Tuhan tidak ingin kita cuma mendengar saja, tetapi kita melakukan firman. Orang yang mendengar firman dan melakukan, Alkitab berkata dia berbahagia. Ya, saudara, ini luar biasa. Mari kita lihat apa hasilnya dari kemuliaan Allah dalam saksi yang setia. Mari kita lihat yang pertama ini dia, ya. Hasilnya adalah yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia selalu merindukan. Dia merindukan apa, saudaraku? Dia selalu merindukan kebenaran. Nah, kebenaran ini muncul dari mana, saudaraku? Kebenaran ini muncul dari persoalan. Jadi ketika ada persoalan, nah di situ orang ingin tahu di mana letak kebenarannya, ya. Oke, dan saya percaya bahwa dalam kehidupan ini semua kita tentu punya masalah, kita punya pergumulan, ya. Kita punya persoalan dan kita merindukan untuk suatu kebenaran itu akan dimunculkan, akan dinyatakan Tuhan. Mari kita lihat ya Kisah Rasul 23 ayat 19. Demikian firman Tuhan berkata, maka kepala pasukan itu memegang tangan anak muda itu, lalu membawanya ke samping dan bertanya. Perhatikan ini ya, kepala pasukan bertanya, apakah yang perlu kau beritahukan kepadaku? Artinya apa, saku? Kepala pasukan sebagai orang yang punya kuasa, punya wewenang untuk membebaskan Paulus, dia ingin tahu, saku. Dia ingin tahu, dia merindukan yang namanya kebenaran itu. Nah, rupanya kebenaran itu sudah diceritakan oleh kemenakan Paulus. Oh, ternyata ini mereka bersekongkol, mereka bersiasat, penuh dengan segala tipu muslihat untuk mau membunuh Paulus. Ya, jadi dia selalu merindukan kebenaran itu muncul. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau mengalami masalah hari ini, saudaraku, Tuhan ingin engkau datang kepada Tuhan, cari kebenaran. Tuhan, kenapa ini terjadi? Cari kebenaran, cari firman. Nanti firman akan menjawab setiap persoalanmu. Siapa percaya bahwa firman Tuhan menjawab setiap persoalan kita? Lambaikan tangan. Amin. Jadi setiap persoalan demi persoalan pasti ada jawabannya. Dan jawabannya itu ada di dalam firman, saudaraku. Makanya kalau engkau hidup ikut firman, engkau berbahagia. Tapi kalau engkau tidak ikut firman, saudaraku, engkau tidak akan pernah menjadi orang yang bahagia. Katakan amin. Ya, oke, saudara. Jadi pentingnya ini, saudaraku. Jadi firman Tuhan itu ya dan amin. Ya, firman Tuhan itu, saudaraku, dia menjadi pedoman hidup kita, saudaraku. Dia menjadi pegangan hidup kita, saudara. Ya, persoalan apa saja. Persoalan dalam keuangan, dalam ekonomi, dalam bisnis, dalam kesehatan, dalam hidup berkeluarga, hidup bermasyarakat, saudaraku. Firman itu adalah jawabannya, saudaraku. Dan saya percaya semua peristiwa, kejadian, setiap persoalan manusia itu sudah ada di dalam firman Tuhan. Tinggal kita mau mengikutinya aja. Kalau kita mengikuti firman ini, ibarat dia punya buku petunjuk dalam hidup kita ya. Ketika kita mau mengoperasikan suatu alat yang kita beli itu kan ada buku panduan. Nah, firman Tuhan itu panduan dalam hidup kita, saudaraku. Bagaimana kita menjalani kehidupan ini? Bagaimana kita menghadapi masalah ini? Apa solusinya? Firman Tuhan akan kasih solusi jalan keluar, saudaraku. Sehingga engkau tidak perlu bingung, engkau tidak perlu stres, engkau tidak perlu depresi, engkau tidak perlu frustrasi. Karena firman Tuhan sudah memberikan petunjuk-petunjuk dalam kehidupanmu. Ya, firman menjadi pelita bagi kakimu dan terang bagi jalan hidupmu. Kenapa banyak orang dalam hidup ini menjadi stres, menjadi depresi, menjadi frustrasi? Karena mereka lupa bahwa firman Tuhan itu adalah solusinya, jawabannya. Firman Tuhan itu adalah panduan dalam kehidupan mereka, saudaraku. Ya, dan ketika orang-orang ini mencari jawaban, mereka cari jawaban ke orang-orang pintar, ke paranormal, ternyata, saudaraku, itu bukannya membaik, tapi makin gak karu-karuan, ya, makin memperburuk keadaan orang tersebut. Makanya Alkitab berkata, saudaraku, ya, berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan itu dia berbahagia. Dan orang percaya pada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Katakan amin, ya. Situasi keadaan manusia bisa mempermalukanmu, tapi orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Haleluya, amin ya. Oke, kita akan lihat bagian berikutnya. Haleluya. Praise the Lord, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Oke, kita akan lihat ya.
Oke, kita akan lihat hasil yang kedua. Hasil yang kedua ini dia, Bapak Ibu. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia mendengarkan semua informasi secara lengkap. Jangan sepotong-sepotong, saudaraku. Mendengarkan semua informasi secara lengkap dan dipahami. Bukan cuma mendengar, tapi kemudian dia memahami. Kita lihat ayatnya ya. Kisah Rasul 23 ayat yang ke-20. Jawabnya, ini jawab anak muda ini ya. Ini kemenangan Paulus. Waktu kepala penjara, kepala pasukan berkata, kamu memberitahukan apa? Silakan. Lalu dia bilang, jawabnya, orang-orang Yahudi telah bersepakat untuk meminta kepadamu supaya besok engkau menghadapkan Paulus lagi ke mahkamah agama. Seolah-olah mahkamah itu mau memperoleh keterangan yang lebih teliti daripadanya. Jadi saudara lihat ya, waktu sang informan ini, anak muda kemenakan Paulus ini memberitahukan itu kepada kepala pasukan. Dia mendengarkan dengan saksama. Oh, kemudian dia paham. Dia tahu bahwa ini ada sesuatu yang lagi membahayakan nyawa seorang Paulus ini. Dia tahu, saudaraku. Dan kita lihat bagaimana keputusan dia untuk mengambil tindakan selanjutnya. Ya, nanti kita akan pelajari di ayat-ayat selanjutnya. Nah, ini hasil yang kedua, saudaraku. Jadi orang-orang yang suka mendengarkan firman Tuhan, soal firman Tuhan itu menginformasikan kita banyak hal. Sehingga kita tuh jadi paham, saudaraku. Sehingga kita jadi tahu. Dulu kita nggak tahu, sekarang jadi tahu. Dulu kita nggak ngerti, sekarang kita jadi ngerti. Dulu kita nggak, saudaraku, memahami, sekarang kita jadi paham, saudaraku. Kenapa? Karena kita dengar firman Tuhan setiap hari, dengar firman Tuhan setiap hari. Dan itu membuat kita mantap ya menjalani kehidupan ini. Haleluya. Oke, mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir, saudaraku. Hasil yang ketiga, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi dengan dia? Saudaraku, dia mengerti bagaimana? Dia mengerti bahwa Tuhan telah memberi hak untuk menentukan keputusannya. Maksudnya hak menentukan keputusan ini Tuhan telah beri kepada seorang yang menjadi ya atasan, ya dia seorang kepala pasukan ini. Alkitab juga tidak menyebutkan namanya siapa. Tapi di sini Bapak Ibu ini mewakili kita sekalian ya. Orang-orang yang memberikan keputusan. Keputusan saudara untuk melakukan firman atau tidak melakukan firman, nah itu ada pada kita, saudaraku. Kalau kita melakukan firman dengan sepenuh hati, maka kita yang berbahagia. Tapi sebaliknya kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, maka kita juga tidak akan pernah berbahagia. Ya, kita lihat ayatnya, Kisah Rasul 23 ayat yang ke-21. Akan tetapi, perhatikan baik-baik, ini permintaan dari kemenangan Paulus ini. Akan tetapi janganlah engkau mendengarkan mereka. Kenapa? Sebab lebih daripada 40 orang dari mereka telah siap untuk menghadang dia. Dia ini Paulus. Mereka telah bersumpah dan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh dia. Yang membunuh suatu pekerjaan yang jahat sekali ya. Ini bukan sifat daripada Tuhan, ini adalah sifat daripada iblis. Sekarang mereka telah siap, sedia, dan hanya menantikan keputusanmu. Jadi, saudaraku, orang kunci ini adalah kepala pasukan. Dia yang berhak untuk menentukan. Paulus nasibnya ini bagaimana, saudaraku? Dan ini Bapak Ibu kita pelajari lewat ayat-ayat ini, saudara, dalam sorotan tema, yaitu kemuliaan Allah dalam saksi yang setia. Nah, ciri yang ketiga ini dari saksi yang setia ini, saudaraku, yang ketiga hasilnya, bagi orang percaya yang taat pada firman, dia mengerti. Dia mengerti bagaimana, saudaraku? Dia mengerti bahwa Tuhan telah memberi hak, katakan hak. Hak kepada siapa? Hak kepada orang yang berhak. Dalam hal ini adalah kepala pasukan untuk menentukan keputusannya. Jadi, kemenangan Paulus ini bilang, mereka lagi tunggu keputusanmu. Makanya Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan ini, saudara-saudara, Tuhan bisa mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, ya. Yang rasanya mustahil, Tuhan bisa ubah menjadi tidak ada yang mustahil. Asal benar-benar engkau mengerti akan kehendak Tuhan. Kau paham akan kehendak Tuhan, maka semuanya itu akan terjadi sesuatu yang baik dan membahagiakan saudara saya. Biarlah firman Tuhan malam ini memberkati kita semua ya. Dan mari kita akan sama-sama berdoa. Haleluya, praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya.
Oke, kepada sahabat kita terkasih akan berdoa Ibu Lydia Eka akan berdoa buat firman Tuhan ini ya. Ya, Oke. ya, shalom. Ya, shalom. Shalom Pak John, shalom Ya, semua. shalom. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu sungguh menggugah hati Tuhan. Ya. Walaupun sebagai manusia pernah mengalami hujatan ataupun dituduh yang tidak-tidak, kami belajar mengampuni Tuhan. Belajar mengampuni, belajar mengasihi, Amin. belajar mendoakan orang yang menuduh sebagai seorang pembunuh Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak gampang Tuhan. Tapi kami melakukan dengan tulus hati Tuhan. Amin. Belajar mengampuni Tuhan. Amin. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang sungguh menyenangkan hati. Ya, Yesus. Kami percaya Tuhan. Kami yakin bahwa firman itu tidak berlalu begitu saja. Ya, Yesus. Tapi harus kami lakukan. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Lydia Eka untuk doa peneguhan firman ya. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tuhan berkati Bu Lydia Eka dan kembali kepada host kita malam hari ini. Ya, oke. Terima kasih Pak John untuk firman-Nya. Dan kita kembali akan berdoa ya, yaitu doa profetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Eka Lydia. Silakan Bu Eka. Ya, terima kasih Bu ADC. Waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Tiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CSCC. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CSCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CSCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. Gereja CSCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CSCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Lydia Eka dari Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Lydia Eka. Ya, sekali lagi terima kasih Bu Lydia Eka. Tuhan berkati ya untuk doa profetik bagi kita semua. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman atau info gereja CSCC yang akan disampaikan oleh Ibu Sin Liang dari Surabaya. Silakan Ibu Sin Liang. Makasih Bu Adici atas kepercayaannya. Shalom, selamat malam Pak John. Shalom, Bu Sin Liang. Saya akan menyampaikan pengumuman untuk gereja CLCC. Ya. Praise God. Bu Sin Liang di mana? Lagi di rumah ya?
Kenapa, Pak? Lagi di rumah? Di dalam rumah. Oke. Praise God. Ya, oke. Nah, ya. Ya. Pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 0813 3069 2929 atas nama Marius Yohanes. Enggak, nanti saya buka video. Hadirilah ibadat gereja CLCC ibadah gereja CLCC SOM online dibuka setiap hari di waktu pagi pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat, di waktu malam pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah raya Minggu malam pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam, pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadah CLCC pada hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2024, pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat Ibu Indriani, Perum Merpati, Kehutanan, Jalan Nusantara Blok I nomor 1, Selatan Hotel Sinar Pabean Sedati. Atau baratnya Bandara Juanda Surabaya. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sintanini Sulistiawati di 0859 6427 7805. Info penting. Harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sintanini dengan memberikan likes, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan bunyikan lonceng notifikasinya, komen, dan share ke yang lain. Selanjutnya, spesial Happy Birthday Februari 2024, Pastor John Sabuna MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun, kelahiran, ulang tahun, pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Siapa lagi menyusul HUT-nya harap menghubungi Ibu Sintanini Sulistiawati di 085964277805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Mic-nya Pak John nggak dibuka. Hey, praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikannya oleh Ibu Siang Liang dari kota Surabaya. Tuhan berkati Ibu Siang Liang untuk pengumumannya ya. Don, terima kasih. Praise God.
Oke, sekali lagi terima kasih ya Bu Cynthia sudah menyampaikan pengumuman buat kita semua pada malam hari ini. Sama-sama Dan Bu J, Tuhan berkati. oke, salam buat cucunya ya Bu Cynthia. Oke Bapak Ibu, dengan berakhirnya pengumuman, kita juga akan mengakhiri ibadah pada malam hari ini ya. Kita akan menerima berkat Tuhan, tapi sebelumnya kita wajib dulu mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena hari ini adalah hari istimewa Bapak Ibu ya. Dan bulan istimewa juga. Kenapa bulan istimewa? Karena bulan ini ada tanggal 29 Bapak Ibu ya. Tahun Kabisat. Jadi ada orang yang lahir bulan Februari tanggal 29 bisa merayakan hanya 4 tahun sekali. Sekaligus hari kasih sayang, juga hari yang meriah buat bangsa kita ya. Kita memberikan suara. Jadi kita bukan memberikan coklat hari ini Bapak Ibu ya. Kita memberikan suara kita untuk bangsa negara kesatuan Republik Indonesia. Puji Tuhan, semua boleh berjalan lancar sepanjang hari ini. Kita tetap damai, damai di bumi, damai di surga ya Bapak Ibu. Seluruh Indonesia damai. Dan percaya penghitungan pun akan berjalan dengan baik dan kita akan menikmati kehidupan yang luar biasa ya Bapak Ibu, yang damai sejahtera. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita, tetap kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena kebaikan Tuhan buat kita semua sampai pada jam dan saat ini. Hati Tuhan itu penuh kasih, penuh belas kasihan. Tuhan mau kita juga punya hati itu. Gitu ya Pak John ya. Amin. Hati penuh kasih dan belas kasihan. Yes. Bagi sama dan terlebih bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Pak John untuk firman-Nya. Praise God. Tuhan berkati Pak John bersama keluarga. Bu Sinta, apa kabar Bu Sinta? Sehat ya Bu Sinta? Bersama semua anak-anak, Cindy Johan. Ya Bu, sehat, puji Tuhan, terima kasih. Oke, bisa saya dengar suaranya. Agak serak. Oh gitu ya, cepat sembuh ya Bu Sinta ya. Iya, terima kasih, amin. Oke, dan terima kasih sekali lagi buat Ibu Lydia Eka untuk doa profetiknya. Tuhan berkati Bu Eka bersama seluruh keluarga ya. Juga Bu Sinliang, terima kasih untuk pengumuman buat kita semua pada malam hari ini. Tuhan juga memberkati Ibu Sinliang. Ingat ya, Pak John selalu bilang, apapun yang kita lakukan semua hanya untuk Tuhan semata-mata ya Bapak Ibu. Tapi yang menikmati manusia, gitu ya Pak John ya. Apapun yang kita rasakan, apapun yang kita dengar, kalau itu untuk mengecilkan kita, abaikan semuanya Bapak Ibu. Fokus aja kepada Tuhan Yesus ya, karena Tuhan yang memberikan segala-gala yang terbaik buat kehidupan kita semua. Amin ya Bapak Ibu. Dan sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Dan saya akan kembalikan ke Pak John untuk kita semua menerima berkat Tuhan malam hari ini. Silakan Pak John. Ya, terima kasih host kita yang luar biasa dan koordinator kita Ibu ADC yang sudah memimpin ya ibadah kita dari awal sampai pada puncaknya ini. Kita akan menyelesaikan. Namun Bapak Ibu, kita akan mendoakan saudara-saudara kita, mereka yang sakit ya, supaya Tuhan tolong mereka sembuh, mereka yang juga dalam pergumulan supaya Tuhan mendengar, menjawab doa mereka. Dan kemudian rencana pernikahan sahabat kita terkasih Bapak Handi ya, dan juga Ibu Angel akan menikah di bulan depan. Lalu kemudian juga Ibu Indriani akan melangsungkan pesta pernikahan buat anaknya ya, yang kecil, yang bungsu. Dan doakan juga untuk calon menantunya supaya Tuhan sembuhkan ya. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kita pujikan sama-sama ya. Kita bertepuk tangan dulu Bapak Ibu. Haleluya, praise God. Semua kita bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Ada kuasa dalam darah-Mu, Allah. Ada kuasa dalam darah-Nya, anak-anak-Mu, Allah. Sekali lagi katakan, kuasa dalam darah-Mu, Allah. Ada kuasa dalam darah-Nya, anak-anak-Mu, Allah. Dalam nama Yesus.
dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Haleluya. Dahsyat Tuhan, ada kuasa di dalam nama-Mu. Mari semuanya angkat suara bagi Tuhan, katakan sama-sama. Kuasa dalam nama-Mu, Allah, ada kuasa dalam darahnya, nama Allah. Kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, amin. Ada kemenangan, yang sakit disembuhkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan, yang terikat dilepaskan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Haleluya. Yesus Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kesungguh baik. Mari Bapak Ibu, kita angkat tangan di depan layar monitor. Siapa yang sakit malam hari ini, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk cucu-cucu dari anak-anakmu, cucu Ibu Lydia Eka, untuk cucu Ibu ADC, untuk cucu Ibu Sian Liang, untuk cucu Ibu Marta, untuk cucu Ibu Meliawati, dalam nama Yesus hari ini ada kuasa yang menyembuhkan mereka yang sakit, menghibur yang susah dan sedih, menguatkan yang lemah, memberi pertolongan, memberikan pengampunan, memberikan kelepasan, memberikan keselamatan, dan memberikan jawaban dalam hidup mereka. Terima kasih, berkati semua yang sudah hadir di malam hari ini. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk Pak Handi yang akan menikah di bulan depan. Tuhan sertai persiapan demi persiapan lahir batin, semuanya Tuhan sediakan, Tuhan cukupkan segala-galanya. Di dalam nama Yesus, ini doa kami kepadamu. Kami bersyukur Tuhan sudah menyertai bangsa Indonesia, sudah melaksanakan pesta demokrasi dengan baik hari ini. Kami bersyukur Tuhan, buat hari Valentine ini semua hidup rukun, saling mengasihi, tidak ada kebencian, kedendaman, sakit hati, kemarahan, kepahitan, semua Tuhan sudah pulihkan dengan kasih Kristus. Terima kasih Tuhan, kami doakan juga teman-teman kami yang sakit, dalam nama sembuhkan Ibu Marta, sembuhkan juga Ibu Meliawati, sembuhkan juga Ibu ADC, sembuhkan juga Ibu Lydia Eka, sembuhkan juga Pak Hendi, sembuhkan juga ya Tuhan Yesus, Bu Sinta, sembuhkan juga Ibu Sian Liang, sembuhkan juga anak-anak Yohan Sili James, sembuhkan juga Bu Joyce Putirai, sembuhkan Bu Weli Hukubul, sembuhkan juga ya Tuhan Pak Cornel Ismail, sembuhkan Cilinda, Ibu Linda Effendi, sembuhkan juga dalam nama Yesus.
Oh Tuhan, Cilian, mamanya Yosin, Tuhan selamatkan dia dalam nama Yesus. Juga Yosin, selamatkan dia. Ini doa kami kepadamu, kami juga berdoa. Saat ini juga Tuhan sembuhkan sahabat-sahabat terkasih, Ibu Joyce, mamanya Bu Celia, Tuhan sembuhkan dan selamatkan dia. Sembuhkan Bu Rosalin, Pak Bruri, semua jemaat-jemaat Tuhan, Ibu Indriani, calon menantunya, yaitu Christian, sembuhkan, mereka akan menikah di akhir tahun ini. Tuhan tolong, kami doakan juga Ibu Shirley, yang akan menikah juga di bulan Agustus tanggal 17, Tuhan sertai, Tuhan cukupi segala sesuatu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu, terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Tuhan berkati kebaktian malam ini, berkati juga kebaktian besok pagi, kebaktian minggu ini, kebaktian sepanjang bulan ini, tahun ini Tuhan memberkati, dan terkhusus untuk kebaktian tanggal 17, di tempat Ibu Indriani, hadirat kuasa Roh Kudus, Tuhan jamah semua yang hadir dalam acara ini, kami percaya pengurapan Roh Kudus akan mengalir dengan luar biasa. Damai sejahtera untuk tetangga kiri kanan, dan kami percaya semuanya aman dalam perlindungan Tuhan sempurna. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Dan kami juga sebelum berpisah, kami teringat istri Pak Hendro Sugiarto, yang dalam kondisi dirawat di rumah sakit, Mitra Keluarga Waru, sembuhkan dia Tuhan, di bagian jantungnya, sembuhkan dia dalam nama Yesus. Terima kasih, kami percaya tidak ada hal yang membahayakan. Sembuhkan juga ya Tuhan mertuanya Pak Sugen, sembuhkan dia. Percaya kuasa Tuhan sudah bekerja malam hari ini. Mari saudara, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sampai percaya tahun 2024 adalah tahun penuh kemuliaan Tuhan bagi kita semua yang percaya. Mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Praise the Lord. Ya, Bu Lydia Eka, cucunya nama siapa itu? Makasih Pak John doanya. Sama-sama Bu Liang, Tuhan berkati ya. Ya, namanya siapa? Audrey. Dadah. Ini anaknya siapa? Linda ya? Ya, enggak, anaknya Richard. Oh, Richard. Ini yang nomor 2 nih ya. Yang nomor 2 sudah besar ya, luar biasa. Ya. 1 Oke, tahun. 1 tahun ya. Namanya siapa? Audrey, Pak. Audrey. Oke, yang cecenya namanya siapa tuh? Emily. Oke. Salam ya buat Richard ya, Robert dan Linda ya. Oke. Iya. Buat Pak Eka juga khususnya. Ya, Tuhan berkati makasih, Pak semuanya. John. Tuhan berkati, semangat ya. Sampai jumpa. Halo, Tuhan berkati. Tuhan berkati Ya, Tuhan berkati semuanya. Pak Handi. Ya, sampai Amin. jumpa. Bu Adece, Tuhan berkati ya Bu Liang. Tuhan berkati semuanya ya. God Semuanya. bless you. Amin. Sampai Amin. jumpa lagi. Valentine ya, Happy Valentine Happy buat Valentine. semuanya. Iya, Pak Oke, John. sampai kita ketemu nanti tanggal ini ya, 17. Besok kita masih Baik. ketemu lagi. Oke, Iya. God bless you. Bye-bye. God bless you all. Ya, Tuhan berkati semuanya.